Hai guys, selamat siang ya. Again everybody. Hello to the house. Salam hari Senin hari ini, hari penjemput rezeki pastinya ya. Semoga kalian klik video ini sehat-sehat selalu, dimudahkan urusannya, dimudahkan jodohnya pastinya. Hari ini sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. So guys, kalau saya tidak salah kita selesai dengan 2 match ya, di mana Indonesia bertemu dengan Vietnam, Malaysia bertemu dengan Thailand. Tapi tidak disangka-sangka terjadinya kerusuhan ya. Dan saya betul-betul kaget ya, sampai ada yang masuk rumah sakit dan ada yang pemberitaan bahwa ini keluarganya penjara Malaysia tuh diancam guys. Aduh. Apa yang terjadi sebenarnya saya juga bingung ya guys. Nanti kamu komen di bawah ya. Pasti kalau terjadinya kerusuhan pasti ada yang memancing kedua pihak, apalagi supporter ya. Tapi ada pihak juga yang berkomentar guys, baru tahu ya rasanya bagaimana dipermainkan sama mafia bola. Kalau sebelum ini Indonesia berkali-kali dipermainkan, dan sekarang aku tidak tahu Indonesia ataupun Thailand yang kena sama ulahnya mafia bola. Nanti kamu komen di bawah. Tapi guys, silapnya di sini sayangnya Malaysia dia amuk di rumah tuan rumah. Nah, itu yang menjadi perbincangan saat ini. Dari JL Sport ini terungkap sudah wajah FF fans Malaysia memberontak di Thailand, ancaman Singapura dari belakang. Ini aku tak tahu kenapa semakin berantakan nih ya. Nanti kamu komen bawah. Kenapa lama-lama? Let's go to the video. Let's go. In the fight, with courage we shall take the flight, rising high into the light. Apa cerita nih guys? Ini lagi heboh-hebohnya ya. Makin kesini makin banyak banget kontroversinya. Udah disetting semua yang terjadi di Piala AFF kali ini. Setelah berbagai sorotan mengenai kontroversi yang belum menemukan titik terang, kini kembali muncul masalah baru terus-menerus setiap pekan. Malaysia yang kalah tipis disebabkan oleh blunder kiper, supporternya langsung gak terima dan memberontak di stadion Thailand. Banyak fasilitas yang diamuk hingga memakan korban dari fans Malaysia itu sendiri. Kekalahan ini cukup menyakitkan bagi Dek Malai karena peluang mereka untuk melanjutkan perjuangan di Piala AFF 2024 mulai sirna. Bahkan sang istri dari kiper tersebut sampai membuat pernyataan untuk tak menghina suaminya terus. Cacian makian yang Anda lempar ke kami boleh tidak, tapi hinaan dan mendoakan suami saya lumpuh melibatkan anak-anak kami. Ya, betul lah ya. Ini kalau namanya sepak bola itu kalah dan menang itu adalah ada. Jadi kalau sampai melakukan kerusuhan sampai menakutkan keluarga penjara itu salah ya sebenarnya. Menerus. Sebab di sisi lain ada Singapura yang mengancam klasmen grup A, membuat publik Malaysia terpecah belah. Dan inilah berbagai momen kericuhan AFF yang makin meronta-ronta. Kesal ya, terlalu kesal ya mungkin untuk Malaysia. Sejak awal bergulirnya ASEAN Cup atau Piala AFF, memang sudah sangat menimbulkan berbagai kontroversi yang terjadi. Memang, secara AFF ingin mengembangkan turnamen ini sampai mengubah nama menjadi ASEAN Cup, lalu tak lupa juga menyertakan VAR sebagai starter baru. Tapi nyatanya tetap aja kan gak dipakai. Bahkan justru banyak kontroversi, seperti saat Indonesia menghadapi Laos, kok bisa VAR-nya berada di Malaysia? Pas pelanggaran juga, kenapa jarang banget ngecek VAR? Terlebih banyak terjadi blunder dari para kiper di Piala AFF 2024 ini. Sesuatu yang bikin greget sekaligus membuka mata para fans yang melihat adanya permainan bandar. Yang baru terjadi ada Malaysia juga melakukan hal yang serupa, di mana Haziq Nazli membuat blunder konyol yang berakibat fatal. Kiper Harimau Malaya ini membuat timnya menelan kekalahan perdana di Piala AFF 2024 setelah takluk dari mungkin itu ya kenapa Malaysia ni dia memberontak ya. Mungkin ini kalah yang tidak boleh diterima, apalagi jaringan yang dijaringkan sama tim Thailand sangat-sangatlah mudah. Yang saya sendiri macam tidak menjangka ya. Thailand hanya karena kekonyolan tersebut cuy. Tuh silap ya dia. Aduh.
Gol ini bermula saat Thailand menguasai bola di daerah pertahanan mereka. Sementara bek kanan Malaysia Declan Lambert berhasil merebut dan menguasai bola, langsung memutuskan melakukan back pass ke arah Haziq Nazli. Sebenarnya secara pandangan Haziq Nazli berdiri dalam posisi yang terbilang terbuka lebar untuk langsung membuang bola ke depan ataupun untuk oper kembali ke bek Malaysia. Namun entah apa yang dipikirkan Nazli, ia justru sempat mendelay bola tersebut yang membuat penyerang Thailand Supanat Moenta langsung berlari kencang menuju gawang untuk memberikan tekanan. Dan benar saja, tendangan Haziq Nazli yang kurang melambung membentur Moenta dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh Gustafsson yang dioper dan berbuah gol. Sayang ya Padahal guys. sepanjang laga, Thailand sebagai tuan rumah sangat kesusahan menembus pertahanan Malaysia. Namun karena blunder membuat Malaysia terbungkam. Hasil ini membuat fans Malaysia mengamuk di media maya, terutama kepada sang kiper. Sayang ya guys. Tapi namanya menang dan kalah ini itu adalah adat. Jadi seharusnya supporter yang harus menunjukkan tetap dewasa ya, tunjukkan budaya yang sepatutnya, bukan melakukan berontak ya di rumahnya tuan rumah sendiri. Aduh, ini adalah salah ya. Mistake, bodoh, aduh. Kena kecam ya guys. Ternyata kemarahan penyokong Harimau Malaya tak sampai di situ saja. Fans Malaysia membabi buta di depan Stadion Raja Manggala, Thailand. Sejumlah oknum merusak fasilitas hingga bentrok dengan supporter tuan rumah. Menurut laporan media Malaysia, kejadian ini menimbulkan korban dari penyokong Harimau Malaya yang mengalami sejumlah cedera. Ada sekitar 30-an korban luka-luka yang dilarikan ke rumah sakit di Thailand. Beruntung tak ada korban jiwa, sementara pihak Thailand yang diwakili Madam Pang sudah buka suara dan akan bertanggung jawab untuk menjamin keselamatan fans Malaysia selama di Thailand. Atas kejadian ini, media Malaysia menyuarakan agar AFF hingga AFC bisa turun tangan menangani kerusuhan yang ada. Mau heran, tapi AFF, kiper blunder Malaysia diserang. Fans Malaysia jadi korban juga. Tapi kali ini yang mana kita tahu Indonesia kalah dengan Vietnam ya. Tapi supporter Indonesia kali ini tidak berbunyi sekalipun. Wah, itu respect ya. Ini kasihan ya. Oh my god. Mengetahui semua berawal dari blunder Haziq Nazli dan banyak fans yang menyerang, istri dari sang kiper yang bernama Aira Hazali mengaku ikut terkena imbas hingga dapat ancaman. Melihat hal itu, istri dari kiper Malaysia yang blunder ini membuat pernyataan lewat story media sosialnya, di mana ia meminta jangan menyerang keluarga kecilnya, apalagi sampai mendoakan yang tidak baik kepada sang buah hati. Hinaan yang Anda lontarkan bisa kami terima, tapi hinaannya mendoakan suami saya lumpuh melibatkan anak kami ekstrim sekali. Saya berdoa semoga doa-doa itu tidak berbalik pada Anda dan keluarga. Dan ya, Haziq akan selalu mendapat dukungan kita, tulis Aira Hazali. Ya, jelas memang jika fans Malaysia sudah menyerang sampai ranah kehidupan pribadi, maka harus ada teguran keras sih. Seharusnya demikian, soalnya ini cuma Piala AFF loh, sampai segitunya kah bagi fans Malaysia? Sepatutnya ya Malaysia ni jangan menunjukkan arogan. Namun harus menunjukkan kualitas sebenar bermain, apalagi bermain di tempat tuan rumah ya. Dan di situ walaupun kita kalah, kita akan dihargai lah. Ini kalau misalnya sudah kalah terus melakukan lagi hal-hal yang tidak sepatutnya, aku pasti banyak sekali kena kemahan ya sama pihak-pihak yang tidak suka sama Malaysia. Benar-benar AFF membutakan mata penyokong Harimau Malaya, coy.